Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Wulandari dengan NPM A1D020012, Program Studi Pendidikan Biologi Semester 1 dengan dosen pengampu Mona Ardina, SPSI MPSI. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari materi perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Sesungguhnya dalam setiap kelompok terdapat perbedaan individual, yaitu perbedaan kemampuan kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Yang pertama, perbedaan individual dan siswa berkebutuhan khusus. Perbedaan individual adalah variasi kemampuan dan karakteristik di antara para siswa pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Siswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menempatkan perbedaan individu pada perspektif yang sebenarnya. Perbedaan individu merupakan hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Keturunan mengarahkan perkembangan fisik dan neurologis, menentukan hormon dan lainnya. Sedangkan kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Yang selanjutnya, inteligasi. Apa itu inteligasi? Inteligasi merupakan kemampuan menerapkan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Terdapat 4 perspektif teoritis tentang intelijensi. Yang pertama, konsep G menurut Spearman. Menurut Charles Spearman, pada tahun 1904 sampai dengan 1927, intelijensi terdiri dari kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal, serta sejumlah kemampuan khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, Fluid and Crystallized Intelligence. Menurut Raymond Kettle, pada tahun 1963 sampai dengan 1987, menemukan ada 2 komponen yang berbeda dari intelijensi umum. Yang pertama, Fluid Intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi dengan situasi baru secara efektif. Yang kedua, Crystallized Intelligence, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengetahuan dan keterampilan yang terakumulai dari berbagai pengalaman sebelumnya, sekolah, dan budaya. Yang ketiga, intelijensi majemuk. Menurut Howard Gardner berpendapat bahwa berbagai intelijensi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam budaya-budaya yang berbeda. Jenis intelijensi majemuk menurut Gardner yaitu bahasa, logika matematika, spesial, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, kinetetis, ragawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Wulandari dengan NPM A1D020012, Program Studi Pendidikan Biologi Semester 1 dengan dosen pengampu Mona Ardina, SPSI MPSI. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari materi perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus.
Nah, ada yang namanya distributed intelligence. Apa itu distributed intelligence? Yaitu orang yang memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial. Selanjutnya, apa itu mengukur intelijensi? Tes intelijensi adalah ukuran umum mengenai fungsi kognitif saat ini. Tes ini digunakan untuk memprediksi prestasi akademik dalam jangka pendek. Selanjutnya ada natur, nutur, dan perbedaan kelompok dalam intelijensi. Keturunan dan lingkungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi perkembangan kognisi dan intelijensi. Yang pertama, gen masyarakat, dukungan lingkungan yang layak agar dapat bekerja. Yang kedua, keturunan mempengaruhi seberapa rentan dan tahan terhadap lingkungan tertentu. Yang ketiga, anak-anak cenderung mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan bawaannya. Gaya kognitif dan disposisi. Yang pertama, gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memproses informasi baru. Yang kedua, disposisi adalah di mana siswa secara sadar dan sengaja mengarahkan segenap upaya untuk menguasai mata pelajaran di sekolah. Yang selanjutnya, mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Ada yang namanya inklusi atau inclusion. Apa itu inklusi? Yaitu praktik mendidik semua siswa, termasuk siswa yang mengalami hambatan parah dan majemuk di sekolah-sekolah umum yang biasanya dimasuki anak-anak normal. Apakah inklusi demi kebaikan siswa itu? Banyak studi menunjukkan bahwa penempatan siswa yang berkebutuhan khusus dalam kelas pendidikan umum memberikan keuntungan seperti: yang pertama, gambaran diri yang lebih positif. Yang kedua, keterampilan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya normal. Yang keempat, perilaku yang sesuai di kelas. Yang kelima, prestasi akademik yang setara. Apakah pengklasifikasian siswa itu berguna? Sebagian besar para ahli menemukan bahwa kategorisasi umum terhadap kebutuhan khusus itu sangat berguna. Para pendidik mendorong kita untuk menggunakan people first language kapanpun kita merujuk siswa yang mengalami hambatan. Dengan kata lain, menyebutkan pribadinya sebelum kondisi ketidakmampuannya. Kategori-kategori umum dan khusus siswa berkebutuhan khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama, siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus. Kategori khususnya yang pertama, kesulitan belajar. Yang kedua, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Yang selanjutnya, gangguan bicara dan komunikasi. Yang kedua, siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku. Kategori khususnya, gangguan emosi dan perilaku, gangguan spektrum autisme. Yang ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Kategori khususnya, yang pertama, keterbelakangan mental, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Yang keempat, siswa yang berkembangan kognitifnya tinggi. Kategori khususnya yang pertama itu keberbakatan giftedness. Selanjutnya, strategi mengakomodasi siswa normal dan siswa yang mengalami hambatan dalam konteks kelas
pendidikan umum. Yang pertama, kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai setiap siswa. Yang kedua, cara mengajar hendaknya sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, bersikap fleksibel ketika mengajar. Yang keempat, peganglah harapan yang sama terhadap siswa. Yang kelima, berkonsultasi dan bekerja sama dengan para spesialis. Yang keenam, berkomunikasi secara teratur dengan orang tua. Yang ketujuh, libatkan siswa dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, tetaplah buka mata terhadap siswa-siswa yang mungkin memenuhi klasifikasi untuk mendapatkan layanan khusus. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.